kayak gitu. Ya. Karena satu itu jiwa dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Tapi memang harus didukung dengan sumber daya dosennya. Ya, jangan sampai kita ingin unggul apa, misalnya unggul pemerintahan apa nih? Tata kelola pemerintahan, apa ya? Mitigasi fraud di pemerintahan misalnya, apalah itu ya. Tapi dosennya nggak ada, ya. Tidak ada yang ahli di sana, tidak ada ahli tata kelola, tidak ada ahli fraud, ya. Atau strategi pemerintahan. Tapi dia juga nggak ada riset-riset strategi pemerintahan kayak gitu. Nah itu pasti itu diminta ganti oleh evaluator karena nggak akan mungkin tercapai keunikan dan keunggulan ini, ya. Nah, jadi meskipun sudah melakukan benchmarking, meskipun kita sudah melakukan survei pasar, tapi keunggulan dan keunikan kita yang ditetapkan pada program studi itu juga harus mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Itu Bu Gati. Nah, dari keunikan itu barulah kita rumuskan profil lulusan apa, ya, yang akan kita titipkan di lulusan nanti. Apakah menjadi apa? Karena ini S3 ya Pak, Ibu ya, ya sudah bisa lebih lebih advance ya. Misal jadi kepala badan apa ya, apa strategic manager, apalah seperti itu ya. Kalau istilah di pemerintahan kami tidak kenal, ya. Bisa juga menjadi Wida Iswara, misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi terkait dengan keunggulan tadi, di titik itu, ya. Nah, yang lebih bagus lagi dipertimbangkan dia embedded dengan teknologi informasi, ya. Karena eh, itu akan membuat daya saing program studi kita, ya. Meskipun memang tidak ada saingan, tapi itu daya saing bagi pasar. Keren loh program studi ini. Nah, mahasiswa itu akan bisa membusungkan dada ketika dia berada di prodi yang memang bisa menjamin dia menjadi lulusan yang berdaya saing seperti itu. Oke. Nah, profil lulusan ini memang menjurus pada pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Ya, sebagai apa pekerjaannya. Ya, kemudian kita deskripsikan ya apa yang kita harus bekalkan kepada pekerjaannya tersebut. Ya. Kemudian ada capaian pembelajaran, ini semata untuk mendukung profil lulusan. Jadi kalau profil lulusannya 3, pastikan di dalam capaian pembelajaran itu 3 profil ini ada. Pengetahuannya apa, keterampilan khususnya apa. Karena apa? Aspek sikap dan aspek keterampilan umum itu sudah ditetapkan oleh SNDikti, ya. Sehingga prodi hanya menentukan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan khusus, dan itu harus diturunkan dari profil lulusan. Atau dengan kata lain, capaian pembelajaran untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan khusus itu harus mendukung capaian profil lulusannya. Ya. Nah, dari capaian pembelajaran, baru kita mencari mata kuliah apa yang harus ditawarkan untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, ya. Kalau capaian pembelajarannya ada isu-isu teknologi informasi, harus ada mata kuliah yang mendukung teknologi informasi. Misalnya Big Data Analytics in Governance, nah, kayak gitu. Ya. Kemudian ada uh, analisis kualitatif, using apa ya? Istilah untuk pendekatan uji analisis kualitatifnya. Seperti itu. Ya. Sehingga kelihatan, oh memang profil lulusan dia ini memang diciptakan eh, untuk menyiapkan lulusan yang mampu mengelola data besar untuk membuat kebijakan yang lebih presisi di pemerintahan
dan menggunakan teknologi informasi. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi betul-betul kuat, ya, kohesif kita menyebutnya. Ya. Keunggulan kita apa, profil kita apa, capaian pembelajaran, pengetahuan apa yang akan kita titipkan, keterampilan khusus apa yang harus mereka miliki, ya, sehingga semuanya bisa mencapai keunggulan yang nomor 1 tadi. Ya. Nah, kemudian fokus karya monumental atau penelitian dosennya tadi. Itu betul-betul harus ditunjukkan tuh. Ya. Rekam jejak penelitian dosen yang akan menjadi calon dosen tetapnya itu betul-betul harus mensupport keunggulan itu. Ya, jangan sampai tidak ada satupun dosennya yang memiliki latar belakang riset, ya, atau kompetensi di teknologi informasi seperti itu. Terus dari mana mahasiswanya dapat? Otodidak kayak gitu. Ya, berarti prodi kita tidak sedang men-set lulusan sesuai dengan keunggulan. Ya, nah itu harus kita siapkan. Jadi nanti calon dosen tetapnya bolehlah diskusi. Kita ini unggul di mana sih? Kita berlima, berenam misalnya kayak gitu. Oh, kita ini sebenarnya kemarin dampingin ini ya. Oh, ternyata kita tuh unggulnya di sini seperti itu ya. Coba disadari unggulnya apa, tunjukkan dengan karya monumental itu loh, bisa menjadi pendamping, asisten ahli, bisa menjadi tutor, bisa asistensi di mana ya, atau penelitiannya. Baik secara praktik maupun secara riset, memang itu menunjukkan bahwa si dosen itu memang pemikir ya pada area keunggulan yang ingin kita ciptakan tadi. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu sudah relate istilahnya ya. Fokus karya monumental atau penelitian. Ya. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita menyiapkan RPS. Biasanya cuma diminta 2, minimal 2 untuk S3 itu. 2 saja, 2 sampai 3. Kalau kita sudah punya 10, Prof, oh ya masukin semua lah. Apalagi kan katanya tadi buka-bukaan aja. Ya, biar evaluator tahu. Kita tuh sebenarnya udah siap kayak gitu. Ya, oke, kemarin juga ada perbaikan yang akan disubmit ya dari hasil visitasi. Ada teman bertanya, Prof kan yang diminta kemarin 3 yang kita submit. Ini kan sudah selesai semua 10-10-nya. Apa kita masukin semua boleh nggak? Ya boleh. Namanya juga perbaikan. Kemarin 3, karena mata kuliahnya diganti, harus diperbaiki RPS-nya. Harus disesuaikan lagi isinya. Tetapi dari 3 bisa diperbaiki 10-10-nya. Masukin aja semua. Ya, sayang nggak dilihat orang. Kalau mau buka program studi, Bapak Ibu, apalagi mau akreditasi, wajib sombong. Jangan berbicara, kita itu harus rendah hati, Prof. Ya, nggak disuruh orang buka program studi. Ya, silahkan aja rendah hati, nggak unggul nanti kita. Harus sombong, ya. Harus dikasih tahu semua apa yang kita miliki. Yang mau direncanakan aja harus dikasih tahu rencana strategisnya. Ya, jadi seperti itu. Monggo Mas, dilanjut. Oke. Nah ini Bapak Ibu untuk keunikan yang saya bilang tadi. Ya, ya, ya. Balik ke belakang lagi Mas. Mm-mm. Ya. Izin Prof, terima Ya. kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau melihat 6 elemen yang dinilai yang paling mendapatkan perhatian atau bobot di elemen 1 Prof ya. Ya. Elemen 1 karena elemen 1 itu yang akan menjadi bingkai pada elemen-elemen yang lain. Nah, kalau mengacu kepada program studi vokasi terapan yang kami kelola, seperti yang Prof sampaikan tadi, walaupun sudah didesain sedemikian rupa mempunyai keunikan atau keunggulan pada program studi yang sejenis, faktor yang perlu diperhatikan juga adalah potensi internal yang akan mendukung keunikan atau keunggulan itu. Ya.
Nah, salah satu misalnya adalah dari sisi kualifikasi, dari sisi dosennya. Ya, Nah, karena vokasi, apakah dosennya ini harus dari jalur dokter jalur akademik atau mesti harus dokter yang jalur terapan juga. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, karena ini terapan, eh, kalau pikiran sederhana saya, Prof, yang perlu mendapatkan penekanan khusus di CPL-nya itu adalah pada porsi keterampilan khususnya. dan pengetahuan. Pengetahuan, tapi dari pengetahuan dan porsi keterampilan khusus, saya kira aspek-aspek keterampilan khusus itu yang lebih diperkuat porsinya. Atau memang ada pandangan yang lain dari Prof. Oke. Eh, Kemudian kalau memang seperti itu porsinya keterampilan khusus, nah keterampilan khusus ini yang sedikit banyak bisa memberikan pembeda untuk mendukung yang keunikan dan keunggulan program studi itu. Nah, terima kasih, Prof. Ya, betul ya Pak. Siapa Pak tadi? Saya Pak Sayuti, Pak Prof. Pak Sayuti ya betul. Dari belakang ya Pak ya. Resensi effect saya ya. Jadi terdampak dengan isu yang terakhir dulu saja ya. Iya Pak, betul. Kalau terapan ya dia akan lebih besar bobotnya meskipun ya sebenarnya evaluator melihat secara keseluruhan, tapi logikanya memang doktor terapan itu skillnya yang akan dilihat, keterampilan khususnya ya yang akan dilihat. Keterampilan khusus itu adalah keterampilan yang harus diciptakan oleh prodi tersebut ya, prodi tersebut. Tapi kalau keterampilan umum adalah keterampilan yang harus diciptakan di tataran doktornya. Semua dokter harus memiliki itu. Ya. Tapi kalau khusus itu keunikan prodi. Ya, jadi makanya keterampilan umum itu ditentukan oleh negara. Semua dokter harus di sana keterampilannya. Tapi kalau keterampilan khusus itu ditentukan oleh prodi karena dia yang akan menciptakan keterampilan khusus tersebut. Itu. Begitu juga pengetahuan, nggak mungkin bisa terampil kalau tidak tahu, ya. Jadi asumsinya dia harus dibekali dulu dengan pengetahuan supaya dia bisa terampil. Nah, jadi begitu urutannya logikanya, ya. Tapi kalau dibilang Pak Sayuti tadi, ini keterampilan khususnya yang lebih berat, Bob. Iya, tetapi evaluator itu melihat keseluruhan paketnya. Ya, paketnya. Karena tidak mungkin bisa terampil memiliki keterampilan khusus tanpa memiliki background pengetahuan. Nah, background pengetahuan inilah yang harus diberikan dari kurikulum mata kuliah. Ya, mata kuliah tadi. Itu yang kedua tadi terkait dengan em, apa Pak tadi? Dosen. Oke, betul. Nah, dosen kalau harus diminta dokter terapan, kayaknya baru kemarin ada dokter terapan. Nah, biasanya pemerintah, kalau memang dia tahu tidak banyak sumber dosen terapan, boleh Pak dari akademi. Jangankan dengan ilmu yang sama, program studi baru kadang-kadang boleh keroyokan. Misalnya perdagangan internasional, mana ada S2 perdagangan internasional hari ini. Orang S1-nya aja baru dibuka tahun 2024. Sehingga dosennya boleh akuntansi, boleh manajemen, dan hubungan internasional, keroyokan istilahnya Pak. Tapi harus match, ya. Jangan sejarah, jangan yang itu ya, jangan kewarganegaraan kayak gitu yang masuk. Atau iya, maksudnya yang memang betul-betul mensupport profil lulusan program tersebut. Boleh Pak. Kalau memang tidak ada negara tahu kok. Kita juga evaluator dikasih persamaan persepsi terus ya supaya kami bisa menjelaskan kepada program studi posisi mereka seperti apa ya kalau memang sudah ada ya wajib tapi kalau belum ada tidak apa-apa seperti itu Pak. Nah tadi yang pertama tadi apa Pak? CPL ya tadi sudah ya sudah terjawab semua Pak Esayuti
Oke, nanti kalau belum masih ada yang mau ditanyakan masih boleh Pak ya. Ya, begitu. Lanjut Ini Pak.